Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Menjelang pelantikan Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya ingin menyampaikan satu aspirasi serius dari diaspora Indonesia, yaitu pembentukan Badan Nasional Diaspora Indonesia. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita semua perlu paham bahwa diaspora Indonesia adalah suatu komunitas besar di seluruh dunia yang padat modal, padat karya, padat jaringan, dan juga padat nasionalisme. Diaspora itu luar biasa potensinya. Kita lihat saja bagaimana timnas Garuda kita itu menjadi sangat unggul dan kompetitif setelah mengikut sertakan diaspora Indonesia. Sekitar 14 dari pemain inti timnas Garuda adalah pemain diaspora Indonesia. Dan bukan saja untuk sepak bola, diaspora Indonesia juga bisa menjadi game changer untuk kemajuan bidang-bidang nasional yang lain. Lihat saja contohnya almarhum Sehat Sutardja, yaitu inovator diaspora Indonesia yang berbasis di Las Vegas, yang mempunyai hak paten yang jumlahnya melebihi seluruh hak paten yang dimiliki bangsa Indonesia. Itu hanya satu contoh. Sayangnya, berbeda dari persepak bolaan, banyak sekali potensi diaspora yang tidak terkelola dengan baik. Cukup banyak diaspora yang memenuhi panggilan untuk pulang kampung, tapi kemudian mereka menjadi kecewa karena tidak ada yang mengurus begitu mereka tiba di tanah air. Padahal mereka sudah mengorbankan kehidupan yang mapan di luar negeri. Dalam politik Indonesia, perwakilan diaspora ditampung di Dapil 2 DKI. Namun dalam kenyataannya hanya sedikit sekali anggota DPR yang menyapa atau peduli dengan aspirasi diaspora. Dan beberapa dari mereka juga tidak memposisikan diri sebagai perwakilan diaspora. Di dalam pemerintah sendiri, urusan diaspora ditangani oleh satu staf khusus di Kementerian Luar Negeri. Namun satu orang diplomat saja, sehebat apapun dia, tidak akan mungkin mengurus 6 juta diaspora Indonesia yang sangat kompleks dan sangat beragam profilnya di berbagai negara. Sementara itu ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang mengurus pekerja migran Indonesia. Namun badan ini hanya mengurus sekitar 1/3 atau 1/4 dari jumlah diaspora Indonesia di luar negeri, sementara komponen diaspora yang lainnya, yaitu investornya, inovatornya, budayawannya, edukatornya, dan lain sebagainya, praktis tidak ada yang mengurus. Karena itulah kami mengusulkan pembentukan suatu badan nasional yang bisa menaungi semua komponen diaspora Indonesia dan bukan hanya sebagian. Dengan demikian, komponen pekerja migran tetap dapat terurus dengan baik, namun komponen yang non-pekerja migran juga dapat terkelola dengan komprehensif. Dan agar efektif, dalam struktur Badan Nasional Diaspora Indonesia ini, selain ada unit yang mengurus pekerja migran, juga ada unit-unit lain yang mengurus berbagai aspek kehidupan diaspora. Misalnya, yang menangani potensi-potensi sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kepemudaan. 2. Teknologi dan inovasi. 3. Budaya dan ekonomi kreatif. 4. Filantropi. 5. Permodalan. 6. Perdagangan dan UMKM. 7. Olahraga. 8. Kuliner, dan lain-lain. Dengan demikian, semua potensi diaspora dapat digalang dengan baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan badan ini tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai. Dan strukturnya juga harus diisi dengan kombinasi antara pegawai negeri Indonesia dan juga staf yang berasal dari diaspora. Karena ASN saja belum tentu paham seluk-beluk diaspora Indonesia, apalagi jika mereka belum pernah tinggal atau bekerja di luar negeri. Demikian usulan kami, mudah-mudahan bisa didengar karena Bapak Prabowo Subianto sendiri dulu cukup lama menjadi diaspora Indonesia, baik sewaktu remaja maupun kemudian sewaktu sudah dewasa. Insya Allah, pembentukan Badan Nasional Diaspora Indonesia ini bisa menjadi faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya Dino Patijalal, salam diaspora, salam transisi.